Hai teman-teman, fungsi pupuk adalah sebagai sumber unsur hara tambahan ataupun pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Lalu jenis-jenis pupuk ini banyak ya teman-teman, baik yang berasal dari alam ataupun juga pupuk buatan. Dan pupuk alam itu artinya ya berasal dari alam ya, misalnya kayak pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, dan sebagainya. Dan pada video kali ini saya hendak men-share salah satu pupuk kompos yang saya pernah gunakan. Dan pupuk kompos apakah itu? Mari kita mulai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Pupuk kompos itu berasal dari penguraian sampah organik seperti dedaunan, jerami, alang-alang, rumput, dan sebagainya. Lalu jenis pupuk kompos ini ada berbagai macam ya teman-teman, misalnya kayak pupuk kompos aerob, pupuk bokasi, lalu vermikompos, dan pupuk organik cair. Dan di video ini yang hendak saya bahas adalah mengenai pupuk yang namanya vermikompos. Pupuk vermikompos ini adalah pupuk yang dibuat dengan memanfaatkan cacing tanah. Nah, seperti teman-teman lihat di sini cacingnya, bentar, cacingnya mana ya? Ini dia teman-teman cacingnya. Hai cacing. Nah, cacing yang dimanfaatkan adalah cacing tanah yang jenisnya lumbricus. Nah, kalau cacing yang di sini nggak tahu nih jenisnya lumbricus atau bukan, tapi katanya selain lumbricus juga bisa menggunakan cacing-cacing lainnya. Ya mungkin ini yang termasuk salah satu dari jenis cacingkus, tapi nggak penting juga ya teman-teman. Yang penting ini cacing. Dan yang dimanfaatkan dari cacing ini adalah kotorannya teman-teman. Jadi cacingnya itu dikasih makan dengan bahan organik, lalu diambil kotorannya. Nah, kalau mengenai prosesnya itu saya nggak tahu, tapi banyak banget kok di YouTube yang mengajarkan bagaimana caranya menernak cacing ini dan mengambil kotorannya dan dijadikan jadi vermikompos. Bila teman-teman tertarik menggunakan vermikompos ini, jangan khawatir, teman-teman nggak perlu menernak sendiri karena ada yang jual. Nah, ini dia. Ya, seperti teman-teman lihat bentuknya itu mirip-mirip kayak kokopit dicampur sama tanah ya. Jadi coklat-coklat gitu, tapi bukan, ini adalah vermikompos atau worm casting. Ini saya beli secara online dan satu paknya itu harganya antara 20.000 sampai 35.000, tapi yang saya beli ini harganya 20 ribuan. Dan isinya 3 kg. Awal mengetahui pupuk vermikompos ini itu kira-kira 2 tahun yang lalu dari sebuah buku yang saya baca, akan tetapi informasinya sangat sedikit sekali. Untungnya saya orangnya kepo, jadi saya menggali lagi lebih dalam. Tapi ternyata nggak perlu sampai menggali kayak si cacing ini teman-teman. Cukup search di Google aja gunanya vermikompos itu apa, dan langsung ada hasilnya. Nah, ini dia. Seperti teman-teman lihat di sini tertulis kalau vermikompos ini isinya kaya dengan nitrogen, juga fosfor, dan juga kalium. Tapi di sini tulisnya NKP ya teman-teman. Kalau kita kan NPK. Yang Wong Londo ini suka kebalik-balik ya. Selain dari unsur hara makro, itu juga ada unsur hara mikronya. Dan juga mikroba bakteri yang menguntungkan. Dan juga ada hormon-hormon seperti ya, auksin, gliberin, tosikinin yang disebut juga ZPT ya, zat penumbuh tanaman. Dan juga enzim-enzim lainnya. Selain itu juga tertulis kalau sudah dibuktikan secara ilmiah membantu pertumbuhan, juga sebagai pelindung tanaman dari berbagai macam hama dan juga penyakit. Wah, kayaknya super banget ya teman-teman ya. Dari vermikompos ini isinya lengkap sekali. Berdasarkan dari isinya yang tertulis di sini, ini bisa dibilang kalau vermikompos ini bisa digunakan terutama untuk tanaman sayuran, lalu juga untuk tanaman-tanaman hortikultura, juga untuk tanaman-tanaman hias. Kalau dilihat dari penjelasan tadi,
Kayaknya vermicompost ini wah banget ya teman-teman. Makanya ini di sini kebetulan ada tanaman yang bersedia menjadi sukarelawan untuk dikasih vermicompost, dan kita lihat nanti hasilnya gimana. Dan cara memberikannya gampang aja kok. Untuk penggunaan di dalam pot, teman-teman cukup menaburkan di sekitar tanamannya. Karena ini pupuk organik, bukan pupuk kimia, nggak masalah kalau kena batang ya teman-teman. Kalau pupuk kimia kan panas, kalau kena batang untuk beberapa tanaman itu bisa menyebabkan kematian. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri terjadi perubahan. Daun yang tadinya cuma kuncup doang makin membesar setelah diberi pupuk casting ini. Ini keadaan tanaman 10 hari sebelum dikasih casting. Lalu ini 10 hari kemudian. Lalu ini kira-kira 14 hari kemudian. Perlu diingat ya teman-teman, pemberian castingnya cuma sekali aja, tidak diberikan lagi. Jadi ini adalah hasil kinerjanya pupuk vermicompost ini selama kurang lebih 14 hari. Kalau dilihat dari hasil perkembangannya ini berarti benar ya teman-teman, bahwa vermicompost ini mengandung unsur hara makro, mikro, dan juga ada ZPT-nya. Lalu juga ada enzim-enzim dan mikroorganisme yang sangat berguna dalam pertumbuhan tanaman ini. Dan pada tanaman hias tadi, fungsinya teman-teman bisa melihat sendiri kan ya, perubahan yang terjadi selama 14 hari. Nah, oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman. Apalagi kalau misalnya di antara teman-teman ada yang seperti saya yang agak jijik kalau sama pupuk kandang itu loh. Ini bisa dijadikan alternatif. Perlu diingat juga bahwa vermicompost ini juga bisa digabung dengan pupuk kandang lainnya bila teman-teman nyaman menggunakan pupuk kandang. Bila di antara teman-teman mempunyai pengalaman berbeda dalam menggunakan vermicompost ini, bisa di-share juga di kolom komentar. Dengan begitu kita semua bisa saling belajar. Bila video ini dianggap berguna, bisa mendukung kami dengan like video ini. Dan terima kasih juga bagi yang telah mendukung kami selama ini. Buat yang baru datang juga bisa mendukung kami dengan mengklik subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu akan mendapatkan notifikasi bila kami membuat video-video yang baru. Juga bisa dengan men-share video ini ke sosial media lainnya, sehingga bila ada teman-teman lain yang mencari info yang serupa bisa terbantu. Jangan lupa untuk terus tetap memantau channel ini, channel yang independen yang tidak disponsori oleh siapapun, men-share mengenai perkebunan bercocok tanam berdasarkan pengalaman pribadi dan dengan maksud untuk bertukar pendapat dan juga share pengalaman. Dan saya juga mengharapkan ada teman-teman lain yang berpartisipasi pada kolom komentar. Dengan begitu kita semua bisa saling belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.